Suami dan ibu mertua menghinaku di acara arisan keluarga demi membela seorang pelakor. Mereka tak tahu bahwa aku anak konglomerat pemilik 10 showroom mobil mewah. Aku dijemput ayahku menggunakan mobil limousine dan dijaga bodyguard. Ku buat mereka semua sujud meminta maaf. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Naira. Aku adalah perempuan biasa dalam pandangan orang-orang sekitarku. Istri dari Dion Saputra, menantu dari seorang janda bernama Retno yang tajam mulutnya melebihi sembilu. Sehari-hari aku menjalani hidup sederhana. Mengenakan daster saat di rumah, belanja ke pasar tradisional, mengurus dapur dan cucian seperti istri kebanyakan. Tapi di balik semua itu, aku menyembunyikan satu hal. Satu rahasia yang tak pernah kusangka akan jadi tameng sekaligus senjata saat semua batas kesabaranku habis. Aku bukan siapa-siapa dalam keluarga Dion. Bahkan setelah 3 tahun menikah, aku tak pernah dipanggil anak oleh ibu mertuaku. Aku hanya itu, perempuan itu, atau jika dia sedang baik hati, kamu. Aku juga bukan siapa-siapa bagi Dion. Suamiku hanya menganggapku pelengkap. Seseorang yang ada di rumah untuk menyajikan makanan hangat, merapikan dasinya saat pagi, dan menjadi objek diam di sebelahnya saat menghadiri undangan keluarga. Tapi yang tak mereka tahu adalah, sebelum aku menjadi Nairanya Dion, aku adalah Naira Wijaya, putri tunggal dari Daryl Wijaya, pemilik lebih dari 10 showroom mobil mewah yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia. Aku tumbuh dalam rumah bertembok marmer dan pagar elektronik, dengan sopir pribadi dan pengawal yang tak pernah jauh dari pandangan. Tapi aku benci hidup seperti itu, terlalu mewah, terlalu banyak sandiwara. Karena itu, ketika pertama kali bertemu Dion dan melihat kesederhanaannya, aku merasa damai. Dion berbeda dari pria-pria yang biasa berusaha mendekatiku. Ia tak tahu siapa aku saat kami pertama kali bertemu. Kami berkenalan saat aku menyamar menjadi customer biasa di salah satu outlet travel miliknya. Dia lucu, santai, tidak mencoba menarik perhatian lewat gaya hidup. Aku jatuh cinta padanya bukan karena kata-kata manis, melainkan karena diamnya yang sederhana. Tapi sayangnya, kesederhanaan itu palsu. Sejak hari pertama kami menikah dan aku memilih meninggalkan rumah besar keluargaku untuk tinggal di rumah Dion yang kecil namun kuanggap hangat, semuanya berubah. Dion mulai mengaturku, mulai menyuruh-nyuruh, mulai merasa berhak atas setiap gerakku. Bahkan setelah ibunya pindah ke rumah kami, posisi dan peranku sebagai istri benar-benar lenyap. Aku tak ubahnya asisten rumah tangga. Setiap pagi aku bangun sebelum adzan subuh. Memasak sarapan untuk mereka berdua, menyiapkan kopi, mencuci baju, menyapu halaman. Aku bahkan tak punya kamar mandi sendiri, karena kamar kami berdampingan dengan kamar ibu mertua yang selalu menyindir setiap gerak-gerikku. Kamu itu kalau masak jangan asal. Dion tuh suka yang gurih, bukan hambar begini, katanya suatu pagi sambil mendorong piring ke arahku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi di dalam, aku seperti retak sedikit demi sedikit. Pernah suatu malam, aku mendengar Dion berbicara di telepon sambil tertawa. Suaranya merendahkan. Iya sabar aja, Naira tuh memang lambat. Bukan anak orang kaya, jadi harus diajarin dari nol. Dan dia tertawa. Bersama ibunya. Bersama perempuan yang dulu kupikir mencintaiku. Aku ingin marah, tapi aku menahan. Aku bertahan karena kupikir ini hanya fase. Karena aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa mencintai tanpa memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Bahkan, saat semua kebutuhan rumah diam-diam dibayar oleh ayahku, aku tak pernah membuka suara. Aku hanya ingin melihat. Sampai kapan mereka menganggapku remeh? Ayah dan ibu tahu semuanya. Mereka tidak tinggal diam.
Berkali-kali mereka memintaku pulang, meninggalkan Dion. Tapi aku keras kepala. Aku bilang, aku ingin tahu, apakah cinta itu benar-benar cukup. Dan mereka membiarkanku mencari jawabanku sendiri. Sampai hari itu. Hari ketika keluarga besar Dion mengadakan arisan tahunan. Sebuah acara yang biasanya dipenuhi oleh ibu-ibu sosialita dengan tas bermerek palsu, perhiasan mencolok, dan percakapan penuh pamer tentang suami yang kerja di luar kota, padahal menginap di hotel bersama selingkuhan. Aku selalu datang dengan pakaian sederhana, wajah tanpa riasan mencolok, dan senyum yang kutata sedemikian rupa agar tidak terlihat sedang menahan perih. Tapi hari itu berbeda. Dion tampak lebih necis. Dia bahkan mengantarku dengan senyuman palsu dan membuka pintu mobil untukku, hal yang sudah lama tidak dia lakukan. Di perjalanan, dia diam. Tak ada obrolan ringan, tak ada genggaman tangan. Hanya dingin. Setibanya di lokasi, seluruh perhatian langsung tertuju pada seorang perempuan berambut panjang terurai, mengenakan gaun putih ketat dengan bibir merah menyala. Langkahnya angkuh, sepatunya berderap seperti menuntut perhatian. Dan saat mataku bertemu matanya, aku langsung tahu siapa dia. Maya, wanita yang beberapa kali kulihat fotonya di galeri Dion, yang katanya klien travel VIP. Rasa dingin menjalari punggungku. Tapi aku tetap melangkah, menyapa sepupu-sepupu Dion, dan duduk di sudut meja bundar. Aku menghindari Maya. Tapi Maya tidak menghindariku. Saat makan siang disajikan, aku berdiri untuk mengambilkan minuman bagi ibu mertua. Dan itulah saat Maya sengaja menyenggol lenganku, sirup merah tumpah ke bajuku. Suara gelas pecah menggema. Semua mata tertuju padaku. Ya ampun, Naira, kamu itu kalau jalan lihat-lihat dong. Gimana sih? Masa nggak bisa jaga keseimbangan? Nggak semua orang tahan diperlakukan kayak pembantu, katanya sambil terkekeh. Aku terdiam. Ingin sekali kuangkat suara. Tapi lebih menyakitkan dari kata-kata Maya adalah kalimat dari Bu Retno yang duduk tak jauh dariku. Dia memang cocoknya jadi pembantu. Dari dulu saya udah bilang ke Dion, jangan nikah sama perempuan yang asalnya nggak jelas. Dunia seakan hening. Aku menatap Dion, berharap ia berdiri dan membelaku. Tapi yang kudengar hanyalah, "Udah, Ma, nanti Naira ngambek. Maya itu klien VIP aku. Harus kita perlakukan istimewa." Mereka tertawa. Mereka menertawakanku. Tanganku mengepal. Bajuku basah. Pipiku panas menahan malu. Dan disitulah batas kesabaranku runtuh. Tidak lagi kupedulikan siapa yang melihat. Tidak lagi kutahan semua yang selama ini kupendam. Aku mengambil ponsel dari tas kecilku, membuka percakapan dengan satu orang yang bisa mengubah seluruh peta kekuasaan di ruangan ini dalam satu kalimat. "Ayah, boleh jemput aku sekarang?" Kutik pesan itu tanpa ragu. Jawaban datang hanya dalam beberapa detik. "On my way. With the limo." Bawa 2 bodyguard. Biar tahu diri mereka. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tersenyum karena tahu aku tidak lagi harus menahan. Karena hari ini, bukan hanya harga diriku yang kembali, tapi mereka semua, Dion, Bu Retno, bahkan Maya, akan tahu bahwa perempuan yang mereka rendahkan hari ini adalah perempuan yang punya kuasa membuat mereka semua berlutut. Dan ini baru permulaan. Tanganku masih menggenggam ponsel saat ku dengar derai tawa Maya makin riuh. Seolah-olah dia baru saja memenangkan permainan yang sudah lama ia rancang. Dion, suamiku, lelaki yang dulu kupeluk dengan rasa syukur karena kupikir dia cinta sejati, duduk di sebelahnya dengan senyum puas. Seolah tak ada luka yang sedang kuhindari retaknya. Seolah aku bukan siapa-siapa. Tapi aku diam. Mataku tak berkedip. Pandanganku lurus menatap pintu depan rumah keluarga besar Dion yang terbuka lebar. Aku tak butuh balas dendam yang meledak. Aku tak butuh teriakan.
Aku hanya butuh mereka melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah mereka sia-siakan. Beberapa tamu mulai memperhatikan keanehan sikapku. Mereka mungkin mengira aku sedang syok atau marah. Padahal aku hanya menunggu dengan tenang, dengan pasti. Dan akhirnya, beberapa menit kemudian, suara klakson berat dan khas itu menggema di depan rumah. Tidak nyaring, tapi cukup untuk membuat orang-orang yang sedang tertawa terhenti sejenak. Lalu terdengar suara bisik-bisik dari jendela. Itu apaan sih mobilnya? Kayak limousine ya? Yang turun siapa tuh? Ada 2 orang tinggi, pakai jas hitam. Dion sempat berdiri, terlihat penasaran. Bu Retno menyipitkan mata, mencoba melihat siapa yang datang. Bahkan Maya pun menoleh, penasaran. Aku hanya berdiri perlahan, menyeka sedikit sirup dari bajuku dengan serbet yang tadi kugenggam. Lalu kuselipkan ponselku ke tas. Langkah kaki berat terdengar dari luar. 2 pria berbadan besar, berpakaian formal dan memakai earphone hitam, masuk lebih dulu. Gerakan mereka cepat tapi tenang. Matanya menyapu seluruh ruangan. Tamu-tamu mendadak senyap. 1-2 orang langsung berdiri. Tak lama, 1 pria parubaya elegan dengan setelan jas abu tua melangkah masuk. Wajahnya tenang, tatapannya penuh wibawa. Ayahku, Daryl Wijaya. Pemilik jaringan showroom mobil mewah yang setiap bulan mengantarkan Ferrari, McLaren, dan Rolls-Royce ke tangan para pejabat, artis, dan pengusaha papan atas. Pria yang selama ini memilih untuk tidak ikut campur urusanku. Tapi hari ini, ia datang karena aku hanya menuliskan 2 kata. Tolong, Yah. Langit-langit ruangan seolah berganti warna saat ia melangkah. Semua mata mengikuti gerakannya. Beberapa tamu mulai bisik-bisik sambil bertanya, "Itu siapa? Kayak pernah lihat di majalah bisnis, yang punya showroom Ultima Auto ya?" Aku masih diam. Dan saat mata ayahku bertemu mataku, dia mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan langsung ke arahku. Mengambil jaket dari salah satu bodyguard dan menyampirkannya ke pundakku dengan lembut. Tangannya menyentuh pipiku dengan kasih seorang ayah. "Kamu baik-baik saja, Nah?" Tanyanya lirih tapi tegas. Aku mengangguk. "Baik, tapi aku ingin pulang." Dia menoleh pada seluruh hadirin, terutama pada Dion dan ibunya. Mereka terlihat kebingungan. Wajah Dion pucat, tangannya mencengkeram kursi. Bu Retno memicingkan mata, seolah tak percaya. Ayah menatap mereka. Kali ini suaranya lantang. "Jelas. Selama 3 tahun ini anak saya bersabar. Menahan harga dirinya, menyembunyikan asal-usulnya, dan menjalani kehidupan dengan tulus. Tapi hari ini, saya datang bukan sebagai Daryl Wijaya. Saya datang sebagai ayah dari Naira. Perempuan yang kalian hina, rendahkan, dan permalukan di depan orang-orang yang bahkan tidak mengenal kisahnya." Suasana menjadi tegang. Ayah melanjutkan. "Dan kepada Anda, Dion dan Anda, Bu Retno, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena telah memperlihatkan wajah asli kalian. Hari ini, saya menjemput putri saya. Dia tidak akan kembali ke rumah yang memperlakukan perempuan seperti pelayan." Langkahku maju. Aku berdiri di sebelah ayah. Mataku kini menatap Dion, yang kini wajahnya tak lagi setampan biasanya. Pucat, gugup, hancur. "Kau, selama ini mengatakan aku perempuan dari keluarga biasa. Tak punya apa-apa. Padahal setiap listrik yang kau pakai, air yang mengalir di rumahmu, dan bahkan handphone barumu dibayar dengan uang dari keluargaku." Suaraku kini keluar. Tegas. Tanpa goyah. "Dan kamu, Maya?" Aku menoleh pada perempuan yang kini wajahnya memucat. "Nikmatilah klien VIP MU itu. Karena sekarang, aku tidak akan menahan apapun lagi." Tak ada yang bisa berkata-kata. Bahkan udara terasa hampa.
Lalu ayah merangkul bahuku, dan bersama 2 bodyguard yang membuka jalan, kami melangkah keluar. Saat kakiku menjejak anak tangga teras depan, aku mendengar suara seseorang mengejarku. "Naira, tunggu. Maaf, aku nggak tahu." Suara Dion. Terlambat. Aku tak menoleh. Aku hanya membuka pintu limousine panjang berwarna hitam itu, lalu masuk dengan anggun. Sebelum mobil melaju, aku menurunkan kaca jendela, menatap seluruh orang yang kini berdiri takjub di halaman rumah. Aku tersenyum. Semoga arisannya menyenangkan. Kaca jendela naik kembali, dan aku meninggalkan semuanya untuk selamanya. Limousine itu melaju perlahan, seperti sengaja memberi waktu untukku mengurai luka yang baru saja pecah di depan banyak orang. Pikiranku melayang-layang di antara suara tawa Maya, sorot hina dari Bu Retno, dan wajah Dion yang sempat pucat saat melihat siapa yang menjemputku. Tapi semua itu tak lagi membuatku menciut. Rasanya seperti beban yang selama ini menempel di dadaku perlahan mengelupas satu persatu. Di dalam kabin yang tenang dan mewah itu, aku duduk berhadapan dengan ayah, pria yang selama ini kusembunyikan dari dunia rumah tanggaku. Pria yang namanya kuhilangkan demi membuktikan bahwa aku bisa hidup dengan cinta, bukan harta. Tapi hari ini, aku tahu aku terlalu lama membungkam identitasku demi orang-orang yang tak pantas. Ayah menatapku dengan mata yang penuh kasih. Genggaman tangannya pada jemariku membuatku ingin menangis. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk mengeluarkan air mata lagi. "Ayah bangga padamu, Nah," ucapnya akhirnya, suara rendahnya menenangkan. Aku mengangguk pelan, menelan gumpalan di tenggorokan. Aku cuma gak mau lagi diam. Yah, 3 tahun aku tahan. Aku pikir sabar bisa mengubah orang. Tapi ternyata cuma bikin aku makin diinjak. "Ayah tahu," kata ayah lembut, "dan kamu tahu, kamu bisa pulang kapanpun. Tapi kamu tetap bertahan, dan itu ayah hormati. Tapi mulai sekarang, jangan tahan semua sendirian. Kamu bukan perempuan lemah." Aku hanya membalas dengan senyuman kecil, kemudian kembali memandang keluar jendela. Mobil kami memasuki kawasan elit Menteng, lalu berhenti di depan gerbang besar bercat hitam pekat dengan inisial emas, W, di tengahnya. Pelan-pelan, gerbang otomatis itu terbuka, memperlihatkan rumah keluarga kami yang luas, megah, dan masih terasa asing bagiku setelah 3 tahun meninggalkannya. Saat mobil berhenti, para pegawai rumah yang dulu ku kenal langsung keluar dan menyambut kami dengan penuh hormat. Beberapa dari mereka tersenyum lebar, seolah lega akhirnya aku pulang juga. Tapi aku sendiri masih harus membiasakan diri. Ini bukan sekadar pulang ke rumah, ini pulang ke diriku sendiri. Aku telah berjalan terlalu jauh dari jati diriku. Saat aku masuk ke dalam rumah, ibu langsung memelukku erat. Pelukannya hangat, seperti selimut yang membungkus tubuh saat malam terlalu dingin. "Sudah cukup. Ya, Nak, kamu sudah cukup kuat," ucapnya sambil membelai rambutku. Tak banyak kata yang terucap setelah itu. Kami hanya duduk di ruang keluarga, membiarkan waktu mengobati pelan-pelan. 2 hari berlalu. Dion mengirimiku pesan berkali-kali. Ada voice note penuh tangisan, ada foto kenangan, bahkan satu paragraf panjang tentang betapa dia menyesal. Tapi aku tak pernah membalasnya. Bukan karena aku masih marah, tapi karena aku tak tertarik. Saat seorang pria menunjukkan sisi aslinya, tak ada gunanya mengenang kenangan palsu. Lucunya, Maya juga ikut mengirimiku pesan. Kali ini lewat DM Instagram. Nada pesannya jauh berbeda dari gaya bicara sombong yang ia tunjukkan di arisan. "Maaf, aku nggak tahu kamu siapa," tulisnya. "Kalau tahu, aku nggak akan berani." Aku membaca pesannya sambil tertawa. Jadi kalau aku, siapa-siapa, dia akan menghormatiku? Kalau bukan siapa-siapa, aku boleh diinjak? Dunia memang aneh. Orang-orang seperti Maya tidak pernah meminta maaf karena sadar salah,
Mereka hanya menyesal karena salah sasaran. Hari ketiga aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, memakai setelan jas putih bersih, celana high waist yang tegas, dan blus satin berwarna gading. Rambutku kugerai rapi. Stilettos gading berkilau di kakiku. Di depan cermin itu, aku menatap pantulan diriku lama sekali. Bukan lagi Naira si istri yang ditindas, tapi Naira, pewaris kerajaan bisnis otomotif terbesar di kota ini. Ayah menjemputku di ruang makan. Kami sarapan singkat, lalu berangkat bersama ke kantor pusat Wijaya Auto Group di jantung kawasan bisnis Sudirman. Gedung kaca setinggi 15 lantai itu berdiri megah di antara gedung-gedung raksasa lain. Tapi bagiku, itu bukan hanya gedung. Itu rumah dari nama keluargaku. Warisan yang selama ini kupilih untuk diam demi cinta yang sia-sia. Lift eksekutif mengantarku ke lantai paling atas. Saat pintu terbuka, semua karyawan langsung berdiri. Beberapa dari mereka berbisik. Mereka semua tahu siapa aku. Tapi selama ini aku memilih diam, memilih menjauh. Hari ini, aku kembali. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari roda penggerak utama perusahaan. Nona Naira, sapa salah satu sekretaris senior. Aku mengangguk singkat. Mulai hari ini, saya ambil alih cabang showroom Jakarta Selatan. Saya akan kelola dari nol. Sampaikan ke semua divisi. Saya akan turun langsung. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Semua mengangguk patuh. Setelah itu aku langsung masuk ke ruangan kerja yang disiapkan ayah. Ruangan itu luas. Jendelanya menghadap ke city view yang menawan. Tapi bagiku, yang paling menawan bukanlah pemandangan di luar. Yang paling menawan adalah kenyataan bahwa aku di sini karena aku memilih untuk berdiri. Tidak lagi tenggelam dalam luka. Tidak lagi menunggu permintaan maaf dari orang yang tidak pernah menganggapku cukup penting. Dion boleh menangis sesukanya. Maya boleh menyebar narasi sesukanya. Dan Bu Retno, entah apa yang akan dia katakan ke tetangga-tetangga arisannya setelah tahu bahwa menantunya yang tak tahu diri, ternyata bisa membeli rumah mereka semua dengan sekali gesek. Aku tidak akan membalas mereka dengan teriakan. Aku tidak akan membalas dengan drama. Aku akan membalas dengan hasil. Aku akan membalas dengan sukses. Dan percaya padaku, balasan seperti itu jauh lebih menyakitkan bagi orang-orang yang terbiasa menilai harga manusia dari tampilan luar. Saat aku duduk di kursi kulit asli Italia di ruanganku dan membuka laptop untuk mulai bekerja, aku tahu, aku tak lagi berada dalam cerita mereka. Sekarang, aku sedang menulis kisahku sendiri. Dan di cerita ini, aku pemeran utamanya. 2 minggu telah berlalu sejak aku pergi dari rumah itu. Sejak hari itu, aku tak lagi membuka satupun pesan dari Dion. Tidak satupun. Dan selama 2 minggu pula, aku melihat hidupnya mulai retak dari kejauhan. Bukan dengan sengaja, tapi karena kabar buruk memang suka mencari telinga yang tak mencarinya. Dion mengira, setelah aku pergi, segalanya akan berjalan mulus. Ia pikir, Maya akan menggantikan peranku dengan mudah. Tapi dunia tak semurah itu memberi ganjaran kepada orang yang mengkhianati ketulusan. Pagi itu, aku duduk di kantor cabang showroom Jakarta Selatan, mengenakan setelan hitam minimalis dengan sepatu kulit mengilap. Aku menandatangani laporan penjualan bulanan dengan tenang saat ponselku berdering. Sebuah nomor lama muncul, nomor suami yang dulu begitu kukagumi. Aku diam, membiarkannya berdering sampai mati. Tak butuh waktu lama, sebuah pesan masuk. Sayang, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku salah. Maya ternyata bukan seperti yang aku kira. Dia gila. Bisa kita bicara? Aku tersenyum tipis. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa senang melihatnya menderita. Yang ada hanya perasaan netral. Kosong. Seperti melihat seseorang yang jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Maya, perempuan yang dulu disebut-sebut sebagai
teman kantor yang nyambung ngobrolnya, sekarang menjadi bencana hidupnya. Kabarnya, Maya telah mencairkan sebagian dana proyek Dion untuk membeli barang-barang mewah. Dion yang awalnya terbuai, baru sadar setelah investor mempertanyakan laporan keuangan. Dan masalahnya tak berhenti di situ. Aku menerima laporan dari divisi legal hari itu bahwa salah satu cabang showroom kami di BSD yang dulu kusarankan untuk tidak dijual ke pihak luar, karena proyeksi pasarnya tinggi, ternyata kini jadi rebutan. Siapa yang pernah mendorong ayah untuk menjualnya ke rekan bisnis Dion 2 tahun lalu? Bu Retno. Perempuan itu pernah memohon pada ayah untuk memberi kesempatan, anaknya, Dion, mendapat proyek besar. Ayah yang masih menilai Dion sebagai menantu, memberikan kesempatan. Tapi kini proyek itu mangkrak. Dan Bu Retno mendatangi ayah lagi, kali ini bukan untuk memohon, tapi untuk marah. Ia menuduh ayah mencabut dana investasi secara sepihak. Padahal bukan ayah yang mencabut, tapi perusahaan memutus kerjasama setelah menemukan indikasi manipulasi laporan. Dion sekarang dihantam dari 2 sisi. Dari rumah, Maya yang semula manis berubah jadi pengontrol yang obsesif. Dari luar, bisnisnya mulai kehilangan kepercayaan dari relasi. Banyak yang menyangka semua kekuatan Dion selama ini berasal dari hubungan baiknya dengan keluarga Wijaya. Dan ketika nama Wijaya tak lagi di belakangnya, satu persatu pintu mulai menutup. Sementara itu, Maya mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia mulai mengatur hidup Dion secara terang-terangan. Mulai dari gaya berpakaian, dengan siapa Dion boleh berteman, hingga bahkan menuntut akses penuh ke rekening Dion. Masalahnya, Dion tidak lagi punya uang sebanyak dulu. Ketika Maya tahu bahwa kartu kredit Dion ditolak saat makan malam di restoran bintang 5, ia mengamuk. Beberapa pelayan bahkan sempat merekam pertengkaran mereka. Klip itu tersebar di media sosial dalam hitungan jam. Captionnya, skandal cinta kantoran berakhir tragis di meja makan mewah. Di sisi lain, Bu Retno tak kalah kalang kabut. Ia yang dulu menyombongkan menantu di hadapan ibu-ibu arisan, kini mulai diasingkan. Banyak dari mereka justru mulai memuji caraku keluar dari pernikahan dengan tenang dan berkelas. Salah satu dari mereka bahkan mengirimiku pesan pribadi yang isinya permintaan maaf, karena ikut tertawa di arisan hari itu. Katanya, "Saya malu sendiri lihat bagaimana mereka memperlakukanmu, padahal saya tahu siapa kamu. Tapi saya juga tahu, sekarang mereka baru menyesal." Aku tak membalas pesan itu. Aku tak punya waktu untuk mereka yang diam saat aku dilukai, tapi baru angkat bicara saat melihat aku berdiri lebih tinggi. Hari itu, ayah memintaku hadir di rapat direksi pusat. Di sana, diumumkan bahwa aku akan diangkat sebagai Direktur Operasional Nasional, langsung memimpin seluruh showroom cabang besar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ruang rapat itu penuh dengan wajah-wajah senior yang telah lama mengabdi. Mereka semua berdiri dan menyalamiku, satu persatu. Tak ada yang mempertanyakan keputusanku. Mereka tahu aku pantas. Setelah rapat selesai, aku turun ke lobi kantor. Di sana sudah ada seorang pengacara keluarga yang siap menyerahkan surat cerai yang sudah kuperintahkan untuk disiapkan. Aku tak butuh pertemuan emosional, tak butuh konfrontasi. Surat itu akan dikirim langsung ke kantor Dion besok pagi. Dan ketika nanti dia membuka amplop itu, ia akan tahu, akhir sebuah cerita tidak selalu berisi air mata. Kadang, akhir hanya datang dalam bentuk lembar kertas yang sederhana, tapi penuh makna. Sore itu aku naik ke atap gedung kantor, menikmati angin sore yang lembut. Dari ketinggian, aku melihat hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Dulu, aku merasa kecil di antara semua ini. Tapi kini, aku merasa cukup. Tidak lebih tinggi dari siapapun. Tidak lebih rendah. Aku hanya perempuan yang tahu apa yang pantas ia terima, dan tak mau lagi diberi kurang dari itu. Dunia ini tidak akan pernah adil pada perempuan yang diam. Tapi begitu kau berdiri, kau akan melihat betapa dunia bisa membungkuk padamu,
asal kau berani menatap balik. Dan aku tidak akan tunduk lagi. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta. Langit seperti ikut menangis, seakan meratapi sesuatu yang hancur. Aku baru saja selesai meninjau progres showroom cabang baru di Kemang ketika sekretarisku menghampiri dengan wajah cemas. "Nona Naira, ada seorang pria di lobi yang memaksa ingin bertemu. Mengaku bernama Dion." Aku tak langsung merespons. Ada jeda panjang sebelum akhirnya aku mengangguk. Biarkan dia menunggu. "Baik, Nona," jawabnya cepat. Aku kembali ke ruang kerjaku, membuka laptop, dan pura-pura melanjutkan pekerjaan. Tapi pikiranku melayang ke lobi bawah, membayangkan Dion yang duduk gelisah, mungkin berkeringat dingin, atau masih dengan tampang percaya diri seperti biasa. 1 jam kemudian, aku memutuskan turun. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingin dia tahu sesuatu. Tidak semua orang bisa seenaknya datang dan pergi dari hidupku lagi. Aku menemukannya di sofa lobi, rambutnya sedikit basah karena sisa hujan, wajahnya lebih tirus dari terakhir kulihat. Begitu dia melihatku, dia langsung berdiri. Wajahnya seperti ingin menyampaikan 1000 kalimat sekaligus, tapi tidak satu pun keluar dengan tepat. "Naira," suaranya parau, memohon, seolah ingin membuatku iba. Aku salah." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Butuh 3 tahun untukmu memutuskan memilih dia. Tapi cuma 2 minggu untuk sadar dia bukan apa-apa." Lucu ya. "Naira, dia bukan yang aku kira. Aku pikir dia pengertian, dewasa, tapi ternyata dia pelakor. Dari awal." Kalimat itu kupotong dingin. "Dan kamu terlalu buta untuk melihatnya." Dia tertunduk, dan untuk pertama kalinya, Dion terlihat kecil. Lelaki yang dulu kuanggap sebagai jangkar hidupku, kini hanya serpihan kapal karam yang tak bisa menyelamatkan siapapun, bahkan dirinya sendiri. "Aku nggak bisa hidup kayak gini, nah. Aku kehilangan semuanya," lanjutnya. "Bisnis hancur, reputasi hancur, bahkan Maya sekarang dia ngancam nyebarin hal-hal pribadi kita kalau aku nggak terus kasih uang." Aku menghela napas. Itu bukan urusanku lagi. Dan soal hal pribadi, silakan. Aku nggak punya rahasia. Tapi kamu punya banyak, bukan? Wajahnya pucat. Dion tahu aku tahu lebih dari yang dia sangka. Aku berbalik, tapi belum sempat aku melangkah menjauh, dia menarik lenganku, tidak kasar, tapi cukup untuk membuatku berhenti. "Tolong, sekali ini aja, tolong maafin aku. Kita mulai dari awal, aku janji gak akan macam-macam lagi. Aku sadar sekarang, kamu satu-satunya yang pernah tulus." Aku menatap tangannya di lenganku, lalu pelan-pelan kulepaskan. "Aku pernah tulus. Tapi kamu mengubur semua itu di depan umum, di acara arisan. Ingat?" Dia tertunduk. Diam. Aku melangkah pergi. Tapi sebelum aku benar-benar menghilang dari pandangannya, aku sempat berkata, "Dion, kamu tidak kehilangan aku. Kamu membuang aku. Dan barang yang dibuang, jangan harap bisa kamu temukan lagi dalam bentuk yang sama." Hari berikutnya, giliran Bu Retno yang bergerak. Ia datang ke kantor pusat Wijaya Auto Group dengan rombongan pengacara. Katanya, dia ingin bicara baik-baik. Tapi tentu aku tahu, maksudnya bukan itu. Ia mencoba mengintervensi proses cerai. Mengaku masih punya hak sebagai mertua. Bahkan mengklaim bahwa sebagian harta yang kupakai adalah hasil kerjasama dengan Dion, padahal semuanya atas nama keluargaku. Sejak awal, aku duduk di ruang meeting dengan pakaian resmi, dikelilingi oleh tim hukum dan ayahku yang hanya tersenyum santai. Bu Retno masih seperti biasa, mulut tajam, mata sombong. Tapi kali ini, tidak ada satupun orang yang membenarkannya. Anak saya jadi korban. Hancur mentalnya karena ulah Naira, ucapnya dengan penuh keyakinan.
Ayah hanya tertawa kecil. Maaf Bu Retno, tapi kami punya rekaman audio, video, dan bukti transaksi yang jelas. Kalau ibu ingin membawa ini ke ranah hukum, kami lebih dari siap. Wajah Bu Retno berubah seketika. Ketegasanku, ketenangan ayah, dan dinginnya suasana membuatnya menyadari bahwa untuk pertama kalinya, dia masuk ke medan yang bukan miliknya. Bukan rumah arisan. Bukan ruang keluarga tempat dia bisa memaki. Tapi ruang bisnis dan hukum, di mana setiap kata harus bisa dibuktikan. Saat ia akhirnya keluar dari ruangan itu, aku berdiri dan berkata pelan, cukup untuk didengarnya. Ibu sudah selesai memainkan lakonnya. Sekarang, panggungnya milik saya. Dan benar saja, tak lama setelah pertemuan itu, beredar video singkat dari salah satu arisan di mana Bu Retno terlihat memaki menantunya, aku, di depan umum. Video itu viral. Dan yang paling menyakitkan bukan viralnya, tapi komentar yang datang dari ibu-ibu arisan sendiri. Sebagian besar dari mereka akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Dan kini mereka berbalik arah. Sementara Maya, dia mulai mengancam dengan lebih terang-terangan. Dari media sosial, ia mengunggah status bernada fitnah. Dari pesan pribadi, ia mengirimkan ancaman akan membongkar segalanya. Tapi yang tak dia tahu, setiap ancamannya telah diamankan sebagai bukti oleh timku. Kami tidak akan menggertak. Kami akan menunggu saatnya dia melangkah terlalu jauh dan terjebak oleh langkahnya sendiri. Aku tidak ingin membalas dengan cara yang sama. Aku tidak perlu. Dunia akan menunjukkan sendiri wajah aslinya pada mereka yang berbohong, mengkhianati, dan merendahkan orang lain. Aku cukup berdiri di tempatku, tegak, tenang, dan tak tergoyahkan. Karena saat badai datang, hanya pohon yang akarnya dalam yang tetap berdiri. Dan aku adalah pohon yang sudah terlalu lama diam. Sekarang, waktunya untuk tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya. Sore itu langit Jakarta gelap meski belum malam. Aku tengah menyelesaikan koordinasi dengan tim desain interior showroom baru di Surabaya, ketika ponsel pribadiku kembali bergetar. Kali ini bukan dari Dion, bukan pula dari Bu Retno. Tapi dari seseorang yang tak kuduga akan pernah mencariku secara langsung. Maya, pesannya singkat. Hanya 2 baris. Kau pikir kamu menang? Aku baru mulai. Kamu akan tahu rasanya kehilangan. Tak lama setelah itu, beberapa unggahan muncul di media sosial. Akun anonim, tapi tak asing gayanya. Mengunggah foto-foto lama Dion dan aku, mencoba memutar narasi bahwa akulah yang posesif. Akulah yang dulu menyiksa mental Dion. Beberapa foto bahkan diedit, menunjukkan seolah aku pernah berselingkuh dengan pegawai di showroom. Sayangnya untuk Maya, kami tidak bermain di level yang sama. Dalam hitungan jam, tim media digital keluargaku telah melacak asal unggahan. Beberapa akun bot yang mengamplifikasi narasi itu juga dilaporkan dan ditutup permanen. Tak berhenti di situ, kami menyusun laporan hukum berdasarkan UU ITE dan pencemaran nama baik. Dan yang lebih lucu, salah satu fotonya yang diedit terlalu buruk. Bayangannya tak sesuai arah cahaya. Namun ini belum klimaks. Malam itu aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Dan suara di ujung sana membuatku diam beberapa detik. Naira, ini Andin. Aku temannya Maya. Suara perempuan itu terdengar ragu, gugup. Aku tahu aku gak seharusnya ikut campur. Tapi, aku merasa bersalah. Maya, dia merencanakan sesuatu. Sesuatu yang berbahaya. Aku menyipitkan mata, mendengarkan dengan fokus. Aku dengar dia ngomong di telepon. Dia nyuruh seseorang untuk masuk ke apartemen Dion malam ini. Katanya, kalau nggak bisa diajak balik, kasih pelajaran aja. Darahku seketika berdesir. Bukan karena masih peduli pada Dion sebagai suami, tapi karena aku masih manusia. Dan aku tahu, dendam yang membabi buta bisa membawa nyawa sebagai tumbalnya. Tanpa buang waktu,
Aku menelepon salah satu asisten ayah yang juga bekerja sama dengan pihak keamanan pribadi keluarga. Dalam waktu singkat, 2 bodyguard dikerahkan ke apartemen Dion. Aku tak tahu apa yang akan mereka temukan, tapi naluriku berkata, ini lebih dari sekadar ancaman iseng. Sekitar 1 jam kemudian, aku mendapat kabar. Dion ditemukan dalam kondisi setengah sadar di dalam apartemennya. Ada jejak masuk paksa melalui balkon belakang. Sebuah botol wine yang diberi zat tak dikenal ditemukan di meja. Polisi segera dihubungi, dan penyelidikan pun dimulai. Kamera CCTV memperlihatkan 2 pria bertopeng masuk pukul 21, membawa sesuatu dalam kantong hitam besar. Tapi mereka kabur hanya 3 menit setelah alarm keamanan otomatis menyala, yang ternyata sudah diaktifkan secara jarak jauh oleh bodyguard yang lebih dulu sampai. Dan bagian paling mencengangkan, mereka meninggalkan satu benda di dekat pintu. Sepucuk surat yang ditulis dengan tangan. 1 kalimat besar. Jangan pernah kembali ke perempuan itu. Atau lain kali, bukan cuma anggur yang kami bubuhi. Aku duduk terdiam di ruang kerjaku, mencoba mencerna semuanya. Maya benar-benar kelewatan. Bukan lagi sekadar pelakor. Ini sudah masuk ranah kriminal. Dan bukan hanya Dion yang berbahaya baginya sekarang, tapi Maya berbahaya untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, berita tentang percobaan pembunuhan terhadap seorang pengusaha muda beredar di media digital. Identitas Dion disamarkan, tapi mereka menyebutkan bahwa korban sebelumnya terlibat dalam skandal cinta segitiga yang viral. Netizen tak perlu waktu lama untuk mengaitkan peristiwa itu dengan unggahan Maya sebelumnya. Dan begitu nama Maya mulai disebut-sebut, ia mulai menghapus akun-akunnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Polisi datang menjemputnya siang itu di apartemen Dion, tepat ketika ia sedang berteriak-teriak seperti orang kesurupan di lobi. Rekamannya viral, lengkap dengan celoteh histerisnya yang menuduh semuanya adalah konspirasi dari perempuan rakus dan keluarganya yang pura-pura suci. Dan Dion? Dia dibawa ke rumah sakit dalam perlindungan aparat. Aku tidak datang menjenguk. Aku mengirimkan pengacara dan seorang dokter dari pihak keluarga. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku tidak ingin namaku diseret lagi ke lumpur. Aku memilih bergerak diam-diam. Tegas. Bersih. Bu Retno mencoba menghubungiku lagi. Kali ini dengan nada lirih. Mungkin ia mulai sadar, anak dan menantu pilihannya telah menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak menjawab. Karena bagi orang-orang yang membuangku tanpa ragu, mereka tak pantas menerima uluran tangan ketika mulai tenggelam. Malam itu Jakarta begitu gemerlap. Langitnya bersih seakan sengaja memberi ruang bagi kemewahan untuk bersinar tanpa gangguan. Di jantung kota, gedung Hotel Arafella berdiri megah, memantulkan cahaya dari ribuan lampu yang tertata rapi, menandai malam istimewa yang dinanti oleh para elit. Gala Luxury Auto Class Indonesia, LACI, sebuah pertemuan tahunan para raksasa industri otomotif mewah. Para tamu berdatangan dalam limosin, Ferrari, dan Bentley Custom Edition. Wartawan dari majalah bisnis, otomotif, hingga mode telah bersiap sejak sore. Malam itu tak hanya tentang mobil, tapi juga tentang siapa yang mengendarainya, dan siapa yang memimpinnya. Di balik layar ballroom utama, aku berdiri di hadapan cermin rias yang tinggi, mengenakan gaun rancangan pribadi dari Anindya Carla, desainer langganan keluarga bangsawan Asia Tenggara. Warna hitamnya seperti malam tanpa bintang, dengan detail kristal berkilau membentuk garis diagonal yang tegas, melambangkan arah naik. Rambutku ditata sleek, dan satu anting berlian menggantung di telinga kiriku, mencerminkan ketegasan dan kontrol. Aku tidak ingin terlihat manis malam ini. Aku ingin terlihat tak tersentuh. Suara langkah kaki para tamu terdengar semakin riuh dari luar. Asistenku menghampiri. Surat cerai sudah resmi diterima Dion siang tadi. Pengacaranya mencoba menunda, tapi tim ayah sudah atur semuanya. Legal sepenuhnya. Aku mengangguk.
Tidak ada perasaan lega. Tidak juga sedih. Yang ada hanya satu kata di kepalaku, selesai. Babak lama yang kusimpan rapat demi martabat pernikahan akhirnya kututup, tanpa harus membanting pintu. Aku tidak keluar dari rumah itu dengan teriakan, tapi dengan konvoi mobil mewah, dan malam ini, seluruh kota akan menyaksikannya. Lampu ballroom dipadamkan sejenak. Pembawa acara naik ke atas panggung dengan jas satin putihnya yang mencolok, lalu berbicara dengan suara bulat dan penuh wibawa. Selamat malam para pemilik kemewahan. Malam ini, kita tidak hanya merayakan pencapaian dalam bisnis, tapi juga menyambut perubahan. Seorang tokoh baru dalam dunia otomotif mewah Indonesia akan diperkenalkan. Dia bukan hanya nama besar karena darahnya, tapi karena dedikasinya, kerja senyapnya, dan visinya. Mari kita sambut CEO baru Wijaya Auto Group, Naira Wijaya. Suara tepuk tangan menggema. Blitz kamera berkedip dari berbagai sudut. Aku melangkah pelan menuju panggung, dan seketika udara berubah. Langkah kakiku tak terburu-buru, tak dibuat-buat, hanya pasti. Gaunku menyapu lantai panggung seperti aliran air gelap yang tenang namun kuat. Aku berdiri di balik mikrofon. Ruangan itu senyap. Semua mata tertuju padaku. Beberapa wartawan tampak membenarkan posisi kamera mereka. Di kursi undangan paling belakang, aku melihat sosok yang seharusnya tak hadir. Dion. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berdiri di pojok ruangan dengan jas seadanya, tampak asing dan tidak pada tempatnya. Di sisinya, Bu Retno duduk mengenakan kebaya coklat tua, tapi wajahnya tidak menyimpan kebanggaan. Wajahnya muram, matanya menyipit, menyaksikanku seperti hantu dari masa lalu yang kembali menghantui. Aku menarik napas, lalu mulai bicara. 8 tahun lalu, saya berada di ruang pamer pertama keluarga kami di Semarang, membantu ayah melayani pelanggan. Saya mencatat harga, menulis faktur, bahkan mencuci mobil pelanggan sendiri. Semua itu bukan karena kami kekurangan staf, tapi karena ayah ingin saya mengerti bahwa bisnis ini bukan tentang menjual mobil, tapi tentang menyampaikan nilai. Aku melanjutkan, suara tetap stabil. Saya berdiri di sini bukan untuk memperkenalkan mobil baru. Saya berdiri di sini karena saya telah melewati perjalanan yang mungkin tidak Anda lihat di layar berita. Saya pernah dicaci, diremehkan, bahkan dibuang. Tapi saya belajar bahwa seseorang tak perlu membalas dengan kata-kata. Cukup dengan membiarkan pencapaian bicara. Beberapa kepala mengangguk. Seorang CEO wanita dari Singapura berdiri dan bertepuk tangan. Di belakang, aku melihat Dion duduk kembali dengan kepala tertunduk. Sorotan kamera justru tak mengarah padanya malam itu. Untuk pertama kalinya, ia menjadi figuran dalam cerita yang pernah ia anggap miliknya. Aku menutup pidato dengan kalimat sederhana, hari ini saya tidak membawa nama siapapun. Saya membawa nama saya sendiri. Dan saya datang bukan untuk menang. Saya datang untuk merebut kembali harga diri saya. Selesai. Tepuk tangan membahana. Aku menuruni panggung dengan langkah ringan. Beberapa tamu penting menghampiri, memberikan selamat. CEO dari Jerman menawarkan kerja sama ekspansi showroom di Munich. Majalah elit Asia meminta wawancara eksklusif. Sementara dari kejauhan, ibu mertua hanya bisa menyaksikan dengan mulut terkunci rapat. Mungkin baru menyadari bahwa menantunya yang dulu ia hina, kini berdiri lebih tinggi dari siapapun di ruangan itu. Tengah malam, aku keluar dari ballroom. Limo hitam panjang sudah menunggu. Di seberang jalan, mobil Dion terlihat seperti hantu. Usang, terdiam, dan tak tahu arah pulang. Aku duduk di kursi belakang limo. Kaca film menutup sempurna dari dunia luar. Di tanganku, ada dokumen kepemilikan resmi untuk showroom ke-11 yang baru saja dibuka di Makassar. Aku menatapnya sebentar, lalu menutupnya pelan. Hari ini aku tidak memenangkan perang.
Aku menciptakan dunia di mana aku tak perlu lagi berperang. Dan di dunia itu, aku adalah penguasanya. Pagi hari setelah malam Galalaci menjadi titik balik yang mencengangkan. Aku masih mengingat jelas bagaimana lampu sorot menyapu wajahku di atas panggung, dan bagaimana gemuruh tepuk tangan itu tak berhenti bahkan saat aku sudah melangkah turun. Kini, bukan hanya dunia bisnis yang bicara tentangku, tapi hampir seluruh lapisan masyarakat ikut menyuarakan kekaguman. Dalam semalam, aku bukan lagi sekadar mantan istri seorang pengusaha kecil, aku menjadi simbol kebangkitan dan kemenangan harga diri yang tak tergoyahkan. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, di rumah yang dulu sempat aku tinggali bersama Dion dan ibu mertuaku, suasana sangat berbeda. Dinding rumah itu masih berdiri, tapi aura kemenangan yang dulu coba mereka bangun, atas dasar penghinaan dan pengucilan terhadapku, telah retak tanpa bisa diperbaiki. Bu Retno duduk di kursi rotan berlapis kain brokat yang mulai usang, menghadap televisi dengan mata melotot tak percaya. Di layar, tayangan ulang dari acara gala semalam memperlihatkan aku dalam balutan gaun hitam elegan, disorot sebagai CEO baru dari konglomerasi otomotif terbesar di negeri ini. Setiap sorot kamera, setiap kalimat pujian dari pembawa acara, seperti jarum kecil yang menusuk ego dan gengsinya satu persatu. Dia menggertakkan gigi, lalu mematikan televisi dengan kasar, melemparkan remote ke sofa. Perempuan licik, pura-pura diam, ternyata main belakang. Dia pikir bisa menginjak keluarga kita begitu saja, katanya pada Dion, yang hanya diam menunduk. Dion tak menjawab. Matanya sembab, wajahnya kusut seperti lelaki yang tak tidur berhari-hari. Sejak surat cerai kutandatangani dan kukirim lewat pengacara keluarga, hidupnya berubah. Beberapa mitra bisnis memutus kontrak kerjasama. Klien showroom mulai berpindah ke jaringan milik keluargaku. Bahkan satu demi satu vendor mulai berhenti merespons panggilan dari pihaknya. Sumber uang mereka, tanpa sadar, selama ini adalah aku. Maya, perempuan yang dulu ia pilih di atas kehormatan pernikahan kami, menghilang. Tak lagi menghubunginya sejak video gala tersebar di mana-mana. Konon kabarnya, ia kembali ke kota asalnya karena takut disorot publik. Dion mulai sadar bahwa cinta dalam tipu daya tidak pernah bertahan. Tapi seperti biasa, kesadaran semacam itu datang terlambat. Terlalu terlambat. 3 hari berlalu sejak malam itu. Lalu dunia maya diguncang oleh video pendek berdurasi 2 menit. Video buram, seperti hasil rekaman dari kamera ponsel tua, memperlihatkan seorang pria parubaya dengan latar belakang rumah tua dan suara yang jelas. Saya kenal Bu Retno. Dulu dia kerja di tempat hiburan malam di daerah Kalibata. Tahun 95, saya langganan tetap di sana. Dia perempuan favorit banyak pria, bukan cuma karena cantik, tapi karena pintar menjual cerita. Katanya dari keluarga terhormat. Tapi tiap malam, dia jual martabat sendiri. Video itu viral dalam hitungan jam. Awalnya hanya beredar di TikTok, lalu menyebar ke Instagram, Twitter, hingga masuk pemberitaan media nasional. Netizen mulai menyusun potongan-potongan masa lalu Bu Retno. Beberapa akun investigasi independen mulai membeberkan data lama. Alamat tempat hiburan malam yang kini sudah berubah jadi toko bangunan, surat tilang atas nama Retno Susilowati tahun 1996 karena terlibat dalam keributan malam, dan foto-foto usang yang dipindai dari koran daerah. Reputasi yang selama ini ia bangun runtuh begitu saja. Warganet tidak berhenti di situ. Beberapa mantan tetangga lama yang kini tinggal di Bekasi mulai memberikan komentar. Ada yang mengaku dulu sering melihat Bu Retno keluar malam mengenakan pakaian mencolok, ada pula yang menyebut bahwa anak-anaknya, termasuk Dion, dulu selalu dititipkan ke tetangga karena ibunya jarang di rumah malam hari. Aku menyaksikan semua itu dari ruang kerjaku di lantai tertinggi kantor pusat Wijaya Auto Group. Jendela besar di belakangku menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang berdenyut sibuk, seolah tak peduli dengan drama-drama kecil manusia di bawahnya. Tapi aku tahu, malam itu, seseorang sedang menggigil di balik tirai rumahnya.
Tim PR-ku menyerahkan laporan tren media sosial dan pemberitaan. Nama, Naira Wijaya, melonjak, disebut-sebut sebagai inspirasi perempuan tangguh yang memilih diam, namun menghukum dengan pencapaian. Sedangkan, Retno Susilowati menjadi bahan ejekan dari forum ibu-ibu arisan hingga kanal investigasi YouTube. Apa perlu kita keluarkan pernyataan resmi, Mbak Naira? Tanya salah satu staf PR-ku. Aku menatap layar sebentar, lalu menggeleng. Tidak perlu. Kebenaran yang diungkap oleh orang lain punya kekuatan lebih besar daripada pembelaan dari diri sendiri. Kita biarkan saja masyarakat yang melihat. Malam itu, Dion kembali menghubungi pengacaraku. Ia memohon pertemuan. Ia ingin bicara, katanya. Ia ingin menyampaikan permintaan maaf, mengusulkan klarifikasi bersama di media. Aku menolak. Bagiku, tidak ada yang perlu diklarifikasi. Tidak ada yang perlu dikembalikan. Mereka telah membuangku, dan aku telah melangkah terlalu jauh untuk menengok ke belakang. Beberapa hari kemudian, Bu Retno muncul di televisi lokal dalam sebuah program Bincang Pagi. Wajahnya pucat, riasannya terlalu tebal untuk menutupi garis-garis lelah. Ia tidak lagi tampak seperti sosok penuh kuasa yang dulu berdiri gagah di depan ibu-ibu arisan. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar goyah. Aku tidak tahu bahwa menantu saya dulu bisa seperti ini, katanya lirih. Saya kira dia cuma gadis biasa, ternyata saya yang salah. Itu kalimat yang seharusnya ia ucapkan sejak awal, bukan saat segalanya telah hancur. Tapi dunia memang kejam pada mereka yang sombong. Ego tak menyelamatkan siapa-siapa. Aku tidak tertawa, tidak menangis, tidak merayakan. Aku hanya berdiri di depan cermin panjang, menatap sosok diriku yang baru. Wajahku masih sama, tapi mataku kini menyimpan kekuatan yang tidak kumiliki dulu. Kekuatan untuk tidak membalas, karena hidup telah melakukannya untukku. Aku menerima undangan menjadi pembicara utama di Forum Nasional Women in Power Summit, bersanding dengan tokoh-tokoh perempuan hebat dari Asia Tenggara. Panitia menyambutku dengan pujian dan penghormatan. Tapi aku tahu, yang mereka hormati bukan hanya jabatan CEO-ku, melainkan luka yang kubalut dengan keteguhan dan rasa hormat terhadap diriku sendiri. Dan pada malam itu, saat aku melangkah ke panggung, mengenakan setelan jas putih gading yang sederhana namun berkelas, aku tahu satu hal, aku tak lagi berdiri sebagai istri yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang kembali mengambil kendali atas hidupnya, dan membuat seluruh dunia menyaksikannya. Dunia maya tak pernah tidur. Bahkan saat semua orang tertidur lelap, ribuan jari tetap menari di atas layar ponsel, menyebarkan kabar, komentar, dan kutukan. Dan malam itu, satu nama mendadak muncul kembali di antara topik terpopuler Twitter, disertai dengan tagar yang menyala marah, Maya perebut suami. Maya muncul kembali ke permukaan setelah berbulan-bulan menghilang dari sorotan. Setelah gala laci yang mengguncang reputasi Dion dan menghancurkan kedok keluarga Bu Retno, publik mulai mencari-cari, kemana perempuan yang pernah berdiri pongah di sebelah pria yang bukan suaminya itu? Apa kabarnya sekarang? Tak lama kemudian, akun Instagram milik Maya aktif kembali. Ia mengunggah sebuah video pendek dengan latar belakang dinding polos, wajahnya tanpa makeup, rambut dikuncir seadanya. Wajah itu yang dulu memikat Dion, hingga ia lupa siapa istrinya. Kini tampak layu, matanya sembab seolah baru selesai menangis semalaman. Aku nggak kuat lagi diam, kata Maya dalam video itu. Suaranya serak, seperti dipaksa keluar dari tenggorokan yang kering, karena kemarahan yang ditahan terlalu lama. Selama ini semua orang bilang aku pelakor, aku perusak rumah tangga orang. Tapi nggak ada yang tahu kenyataannya. Naira itu bukan istri baik-baik. Dia sering kasar ke suaminya, dia suka ngatur-ngatur Dion kayak budak. Aku datang bukan untuk merusak, aku datang karena cinta. Komentar pun meledak. Sebagian simpatisan tiba-tiba muncul, tapi lebih banyak lagi yang langsung mencium motif lamanya.
drama murahan. Netizen sudah terlalu cerdas untuk dibohongi lagi. Apalagi, bersamaan dengan video Maya, muncul tangkapan layar yang beredar luas. Bukti obrolan yang menunjukkan bahwa Maya bukan hanya menjalin hubungan gelap dengan Dion, tapi juga pernah mencoba menjebak seorang pebisnis untuk mendapatkan uang dengan mengaku hamil. Tak berhenti di situ. Seorang mantan rekan kerja Maya membongkar bahwa sebelum mengenal Dion, Maya sudah terbiasa mencari korban, pria-pria berduit lewat aplikasi kencan eksklusif. Ia memperlihatkan foto-foto dan voice note saat Maya dengan bangga menceritakan bagaimana ia bisa membuat pria-pria itu tunduk dengan rayuan dan air mata palsu. Dia pikir dia bisa kontrol laki-laki dengan seks dan air mata, tulis seorang mantan teman kuliah Maya di Twitter. Tapi karma nggak pernah lupa alamat. Aku menyaksikan semua ini dari jauh. Aku tidak merasa puas, tidak juga marah. Hanya diam, dan membiarkan waktu memeluk kebenaran dengan cara yang paling sunyi. Di dalam kantor, sekretarisku masuk ke ruang kerjaku membawa selembar amplop putih. Ia tampak ragu. Ini dikirimkan langsung, Mbak, dari seseorang bernama Maya. Dia bilang ini penting. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas. Sebuah surat tulisan tangan, dengan goresan tinta yang gemetar. Naira, aku tahu aku tak punya hak bicara apa-apa lagi. Tapi aku mohon, bacalah ini dengan hati terbuka. Aku tidak ingin menjatuhkanmu lagi. Justru aku ingin minta maaf. Aku bodoh. Aku pikir Dion akan menjadi jalan keluar dari kehidupanku yang tak pernah punya pijakan. Aku kira merebutnya dari kamu berarti aku menang. Tapi ternyata, aku hanya menggali lubang untuk diriku sendiri. Kamu pernah bilang, siapa yang membangun cinta di atas reruntuhan orang lain, pasti akan hancur di dalamnya. Dulu aku tertawa saat dengar itu. Tapi sekarang, aku tahu kamu benar. Aku bukan korban. Aku pelaku. Dan semua ini aku tanggung sebagai konsekuensi. Maaf, bukan untuk memaafkan, tapi supaya kamu tahu bahwa akhirnya, aku sadar. Maya, aku menatap kertas itu lama. Tak ada dendam di dadaku. Hanya sebuah kehampaan yang menyadarkanku, aku tak pernah butuh mereka untuk menjadi hebat. Luka yang mereka torehkan hanya menjadi bara kecil yang membentuk keteguhan jiwaku. Aku memasukkan surat itu ke dalam laci, menguncinya, dan kembali membuka layar laptop. Masih banyak proposal kerjasama yang harus kutinjau. Banyak pertemuan yang harus kuhadiri. Banyak perempuan yang menunggu suara sepertiku untuk menjadi cahaya di tengah keraguan mereka. Karena bagiku, kemenangan sejati bukan ketika musuh tumbang, tapi ketika kita tak lagi merasa perlu untuk membalas. Ketika kita memilih berjalan terus, tanpa menoleh ke belakang, sebab masa lalu tak lagi layak disesali. Dan Maya, biarlah ia memulai perjalanannya sendiri. Dengan pelajaran paling pahit yang bisa diberikan oleh kehidupan. Aku pernah memaafkan banyak orang. Tapi aku juga belajar satu hal yang lebih penting. Aku berhak menutup pintu untuk mereka yang pernah menginjak martabatku. Maaf tak berarti harus membuka jalan kembali. Malam itu, aku berdiri di balkon kantor, memandangi lampu kota yang berpendar seperti mimpi. Di kejauhan, samar-samar, kudengar suara seseorang mengaji dari radio rumah yang entah milik siapa. Dan aku tahu, ini bukan akhir dari perjalananku. Tapi ini pasti, akhir dari cerita mereka dalam hidupku. Pagi itu hujan turun perlahan, seperti ragu-ragu untuk mengguyur seluruh kota. Dari balik jendela kaca kantor pusat Wijaya Auto Group, aku memandang langit kelabu sambil menggenggam cangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. Di luar, jalanan masih sepi, kabut tipis menggantung seperti tabir yang menunda datangnya kenyataan. Hari itu terasa biasa, hingga nama itu kembali muncul di layar ponselku. Dion. Bukan pesan, bukan panggilan. Tapi nama itu tertera di daftar tamu yang hendak menemui CEO. Dengan tanda, penting,
yang ditebalkan oleh resepsionis. Sekilas, aku terdiam. Bukan karena rindu. Bukan juga karena takut. Tapi karena rasa heran. Setelah semua yang terjadi, untuk apa dia datang? Aku bisa saja menolak. Aku bisa saja menyuruh satpam mengusirnya. Tapi kali ini, aku ingin menatap matanya langsung. Aku ingin tahu, setelah semua topengnya jatuh, siapa sebenarnya lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku, namun jadi orang pertama yang menghancurkan. Setelah menunggu 13 menit, Dion masuk ke ruanganku. Tubuhnya lebih kurus, jaketnya lusuh, dan mata yang dulu penuh percaya diri kini tampak kehilangan pijakan. Ia duduk pelan, menatapku dengan canggung, seolah tak yakin boleh atau tidak bicara terlebih dulu. "Apa kabar, Naira?" Suaranya serak, seperti suara asing yang meminjam wajah lama. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, aku menatap tajam ke arah tangannya yang gemetar. "Langsung saja. Kau kemari bukan untuk basa-basi, kan?" Ia tersenyum tipis, senyum yang dulu bisa meluluhkan hatiku dalam 1 detik. Kini hanya terlihat seperti usaha menyembunyikan ketidakberdayaan. Aku kehilangan semuanya," katanya. "Setelah kamu pergi, showroom sepi. Klien lama balik badan. Bahkan beberapa teman bisnis kita ternyata lebih memilih kerjasama dengan grup kamu sekarang. Aku bangkrut, Nay." "Kamu pikir aku tidak tahu?" Suaraku tenang. "Aku tahu sejak sebulan lalu kamu mulai menjual aset pribadi. Dan 2 minggu lalu kamu menjual rumah yang dulu kita tinggali. Sekarang kamu tinggal di apartemen sewa kecil di Cempaka Putih. Maya sudah pergi. Ibumu tak keluar rumah karena takut media. Dan kamu datang ke sini, berharap apa?" Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. "Aku salah," katanya. "Kamu benar, dari awal. Maya bukan cinta. Dia racun. Dan aku mabuk sampai hampir mati karena racun itu." Aku tetap diam. Menunggu. "Tapi, kamu harus tahu. Aku tidak datang ke sini cuma untuk minta maaf. Aku butuh bantuanmu." Akhirnya, topeng terakhirnya runtuh juga. "Kamu mau aku bantu?" tanyaku pelan, hampir berbisik. "Setelah kamu buang aku, hina aku di depan keluargamu, setelah kamu pilih selingkuhanmu di depan semua orang, kamu pikir aku masih simpan tempat untukmu di hidupku?" "Tidak," jawabnya cepat. "Aku tidak berharap kembali padamu. Aku tahu itu mustahil. Tapi aku hanya ingin kamu bantu aku bangkit lagi. Beri aku 1 pekerjaan. Posisi apa saja di perusahaanmu. Aku janji akan kerja keras. Aku ingin belajar dari kamu. Aku ingin menebus semuanya." Kata-katanya menggantung. Ia menunduk. Menunggu belas kasihan. Menunggu pintu yang dulu ia tendang terbuka kembali. Tapi pintu itu sudah lama berubah bentuk. Ia tidak tahu bahwa aku telah membangun dunia lain, tanpa perlu dia di dalamnya. "Dion," kataku akhirnya, "aku bukan wanita yang kamu hina dulu. Aku juga bukan wanita yang kamu minta maafinya sekarang. Aku adalah perempuan yang kamu lepaskan, dan ternyata bisa berdiri jauh lebih tinggi tanpamu." Ia memejamkan mata. Rahangnya menegang. "Aku kasihan padamu, sungguh," lanjutku. "Tapi aku tidak akan menyelamatkanmu dari api yang kamu nyalakan sendiri. Kau pernah bilang aku terlalu dingin. Tapi lihat sekarang, apa hangatmu waktu itu bisa membuatmu bertahan." Kata-kataku menamparnya tanpa suara. Ia menarik napas berat, lalu berdiri. Perlahan. Menerima bahwa tak ada satupun yang bisa ia perbaiki dengan kata maaf. Saat hendak keluar dari pintu, ia berhenti sejenak. "Aku harap kamu bahagia sekarang." Aku menatap punggungnya. Punggung yang dulu jadi sandaran hidupku. Kini hanya siluet masa lalu yang nyaris tak punya arti. "Aku bukan cuma bahagia," jawabku pelan, "aku bebas."
Dion pergi. Dion pergi, langkahnya berat, seperti membawa seluruh dosa masa lalu di punggungnya. Dan saat pintu tertutup kembali, aku mengembuskan napas panjang. Tidak dengan lega, tapi dengan kesadaran, memaafkan bukan berarti menyelamatkan. Kadang, membiarkan seseorang belajar dari kejatuhannya sendiri adalah bentuk kasih paling dalam. Telepon di meja berdering. Asistanku mengabari bahwa perwakilan investor dari Jepang akan datang lebih cepat. Aku mengangguk, kembali mengenakan jas kerjaku, dan meninggalkan ruang itu. Dunia tak akan berhenti hanya karena ada seseorang yang menyesal. Dan aku takkan pernah menunggu seseorang yang datang terlambat untuk mengerti siapa aku sebenarnya. Nama Naira Pramesti Wijaya kembali mencuat ke media nasional. Bukan karena prestasi atau bisnis barunya, tapi karena sebuah laporan mengejutkan dari seorang wanita parubaya yang mengaku sebagai korban fitnah pencemaran nama baik oleh anak konglomerat sombong yang menghancurkan keluarga anaknya. Media gosip menyambutnya dengan tangan terbuka. Tayangan infotainment pagi menampilkan sosok Bu Retno, berdiri di depan kantor pengacara dengan mata sembab dan suara yang bergetar penuh drama. Saya cuma ibu yang ingin menegakkan keadilan untuk anak saya, untuk keluarga saya yang sudah dihancurkan oleh fitnah kejam, katanya di depan kamera. Dia sengaja mempermalukan kami di depan umum, menyebarkan rekaman acara keluarga tanpa izin, memfitnah anak saya berselingkuh. Kami ini korban, bukan pelaku. Netizen mulai gaduh. Sebagian percaya, sebagian lagi skeptis. Tapi satu hal pasti, media mencintai konflik berdarah-darah seperti ini. Judul-judul clickbait bermunculan. Ibu mertua lawan anak konglomerat. Siapa yang akan menang? Dibalas malu, Naira dipolisikan Bu Retno. Drama keluarga mewah kembali memanas, kali ini lewat jalur hukum. Aku membaca semuanya dari ruang kerjaku. Tak satu pun membuat jantungku berdebar. Aku tahu langkah ini akan datang. Bu Retno adalah perempuan yang hidup dari gengsi, bukan hati nurani. Dan kini, setelah Dion gagal, Maya runtuh, satu-satunya pelindung yang ia pikir masih bisa menopangnya adalah hukum palsu yang dibungkus air mata. Tapi kali ini, aku tidak lagi sendirian. Aku memanggil kuasa hukum perusahaanku, Meilani Tirtanegara, pengacara muda dengan otak tajam dan mulut setajam silet. Perempuan yang kuangkat sendiri dari bawah, dan kini menjadi tangan kananku untuk segala urusan hukum dan citra publik. Sudah kulihat laporan resminya, kata Meilani sambil membolak-balikkan dokumen. Mereka tuduh kamu menyebarkan rekaman pribadi tanpa izin, melakukan pencemaran nama baik, bahkan ditambahkan klausul penyalahgunaan kekuasaan. Tapi tenang, semua itu gampang dibongkar. Aku menatapnya, tenang. Kita hadapi secara terbuka. Jangan hanya di meja pengadilan. Buka data, buka bukti. Tapi jangan pernah sekalipun menurunkan kelas kita. Meilani tersenyum sinis. Waktunya main cantik. 2 hari kemudian, Meilani menggelar konferensi pers. Ruangan penuh dengan wartawan. Semua haus akan pembalikan. Ia berdiri tenang, mengenakan jas putih elegan dan menyodorkan satu persatu bukti kepada publik. Pertama, ia memperlihatkan rekaman video dari Gala Laci. Lalu transkrip lengkapnya. Lalu, surat izin yang ditandatangani Dion sendiri, mengizinkan dokumentasi penuh acara, yang kini menjadi senjata makan tuan. Lalu, Meilani menyodorkan bukti lain. Rekening bank atas nama Maya yang menerima sejumlah uang besar dari rekening Dion, yang selama ini diklaim sebagai pinjaman sah. Tapi ternyata, transaksi itu terjadi 2 minggu sebelum gugatan cerai dilayangkan. Dan yang mengejutkan, uang itu berasal dari rekening bersama Dion dan Naira, sebelum dipisah. Artinya, ujar Meilani, menatap kamera dengan tajam, Ibu Naira adalah korban penggelapan, bukan pelaku fitnah. Meilani menutup konferensi pers itu dengan satu kalimat. Kita tidak akan membalas dengan air mata palsu.
tapi dengan kebenaran yang tak bisa dibantah. Malam itu, media berbalik arah. Bu Retno dihantam balik oleh gelombang komentar pedas. Video gala arisan kembali viral, kali ini ditambah reaksi publik yang jauh lebih sadar. Gila ya, awalnya kita kira Naira lebay. Ternyata semua bukti valid. Ibunya Dion beneran toksik banget. Pengacara Naira sih jempolan. Enggak emosional, tapi bikin lawan meledak sendiri. Bu Retno udah kayak sinetron jam 9 pagi. Semua salah, dia yang benar. Aku duduk di ruang tengah rumahku, memeluk bantal kecil sambil menonton liputan itu dengan ayahku. Ia tak banyak bicara, hanya menepuk bahuku pelan. Kamu makin mirip ibu kamu, katanya, kuat tapi tetap anggun. Aku tersenyum. Kadang, satu kalimat dari orang yang benar-benar mengenal kita, cukup untuk membuat segala luka menjadi tidak sia-sia. Keesokan harinya, Bu Retno mencabut gugatan. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada permintaan maaf. Hanya selembar kertas dari pengacaranya yang masuk ke meja hukum, menyatakan penarikan laporan, karena kurang bukti dan untuk menghindari konflik lebih lanjut. Tapi aku tahu, ini bukan karena ia sadar. Ini karena ia tahu kekuasaan sejati tidak datang dari gertakan, tapi dari reputasi yang dibangun dengan konsistensi. Dan aku sudah terlalu jauh untuk kembali dijatuhkan oleh kebohongan kecil yang bersuara besar. Hari itu langit Jakarta kembali cerah setelah hujan panjang yang menyapu ibu kota. Tapi ada awan yang menggantung di benakku. Bukan awan di langit, melainkan bayang samar yang datang dari masa lalu, membawa pertanyaan yang belum pernah terjawab selama 12 tahun hidupku tanpa seorang ibu. Pagi itu, sekretarisku mengetuk pintu ruang kerja dengan raut wajah ragu. Biasanya, ia datang untuk laporan atau jadwal meeting. Tapi kali ini, suaranya agak gemetar saat bicara. Bu Naira, ada seseorang yang ingin bertemu. Namanya Pak Surya. Katanya dia, teman dekat Ibu Alm. Bu Sari. Aku mengangkat kepala dari dokumen. Nama itu seperti angin dari masa lalu yang menerobos jendela yang lama tertutup rapat. Bu Sari, ibuku. Perempuan yang wajahnya masih terpatri dalam ingatan, tapi suaranya perlahan memudar oleh waktu. Teman dekat, ulangku. Apa alasannya datang sekarang? Katanya, dia membawa sesuatu yang penting. Tentang ibu Anda, dan sesuatu yang katanya belum pernah Anda ketahui. Aku terdiam sejenak. Ada getaran halus dalam dada yang belum sempat kutafsirkan. Aku mengangguk. Persilakan masuk. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya masuk ke ruanganku. Rambutnya mulai memutih, wajahnya tirus, dan langkahnya mantap meski tubuhnya tak lagi muda. Dia mengenakan kemeja lengan panjang dan memegang sebuah map berwarna coklat kusam. Naira Pramesti, katanya sambil menatapku dengan mata sendu. Wajahmu benar-benar seperti ibumu. Aku hanya mengangguk pelan. Bapak siapa sebenarnya? Nama saya Surya. Dulunya rekan bisnis ibumu di yayasan perempuan yang beliau dirikan sebelum meninggal. Saya datang bukan untuk mengusik, tapi karena saya merasa, ini saatnya kamu tahu sesuatu yang selama ini disimpan rapat oleh ayahmu. Aku menyipitkan mata. Ayah menyembunyikan sesuatu dari aku. Ia mengangguk, lalu membuka map itu dan menyodorkan beberapa lembar kertas. Di antaranya, ada surat tulisan tangan, foto tua, dan sebuah dokumen legal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini adalah surat wasiat ibumu yang asli. Bukan versi notaris yang diberikan padamu. Dan, ini adalah salinan laporan medis terakhir beliau. Aku tidak tahu kenapa ayahmu tak pernah menyerahkan ini padamu. Tapi, aku rasa kamu sudah cukup dewasa dan kuat untuk tahu segalanya sekarang. Tanganku bergetar saat membuka lembar pertama. Tulisan tangan ibu, kurus, agak bergetar, tapi masih sangat terasa kelembutan di setiap hurufnya.
Untuk putriku yang mungkin membaca ini saat aku sudah lama pergi. Ketahuilah bahwa dunia ini tidak adil pada perempuan. Aku hidup dalam struktur yang mencoba membungkamku, melemahkanku, bahkan merampas pilihan-pilihanku. Tapi aku tetap bertahan, bukan karena kuat, tapi karena kamu. Karena aku ingin kamu lahir ke dunia dengan peluang yang lebih besar dari ibumu. Jangan percayai semua orang yang berkata mereka mencintaimu. Percayailah yang mencintaimu dengan tenang, tanpa banyak suara, tapi dengan konsistensi. Aku berhenti membaca, napasku tercekat. Surya melanjutkan dengan suara pelan, ibumu tahu waktu hidupnya tidak lama. Kanker stadium 4. Tapi dia menolak untuk menyerah begitu saja. Dan sebelum meninggal, dia meninggalkan amanat agar kamu tidak jatuh pada lelaki yang tidak menghormatimu, karena dia pernah mengalami hal itu sendiri. Kata-kata Surya mengguncangku. Dia pernah mengalami itu. Ya, jawab Surya. Pernikahan ibumu dengan ayahmu tidak seindah yang dikisahkan. Ayahmu bukan lelaki jahat, tapi dia bukan pria yang mampu menghargai kekuatan ibumu. Saat ibumu mendirikan yayasan dan mulai dikenal, ayahmu merasa terancam. Rumah tangga mereka renggang jauh sebelum ibumu meninggal. Aku membeku. Dunia yang selama ini kupahami, perlahan bergeser. Jadi, kenapa ayah menyembunyikan semua ini dariku? Karena dia takut kamu akan membencinya. Tapi juga karena dia melihat dirinya sendiri di dalam dirimu. Dan itu menakutkan. Kepalaku berdenyut. Tidak marah, tapi kacau. Aku memikirkan semua hal yang pernah ayah katakan. Tentang tidak perlu membalas dendam, tentang menjaga martabat, tentang memilih diam saat dunia menghujat. Ternyata, itu bukan hanya nasihat. Itu penebusan. Aku menyandarkan punggungku dan bertanya pelan, lalu, kenapa sekarang? Kenapa kamu baru muncul setelah semua ini? Surya menarik napas panjang. Karena kamu sudah menunjukkan bahwa kamu bisa berdiri sendiri. Aku mengikuti perkembanganmu. Aku tahu apa yang kamu alami. Dan aku pikir, perempuan sepertimu berhak tahu bahwa kekuatanmu bukan datang tiba-tiba. Ia warisan dari ibumu. Mataku kembali menatap surat itu. Tulisan tangan yang sederhana tapi menggetarkan. Jangan takut jadi perempuan yang ditakuti, selama kamu tetap perempuan yang benar. Aku menutup surat itu perlahan, lalu berdiri. Terima kasih, Pak Surya. Terima kasih sudah menyampaikan semua ini. Ia berdiri, menatapku sekali lagi dengan senyum bangga. Kau adalah versi terbaik dari ibumu. Dan lebih. Saat ia pergi, aku menatap langit dari balik jendela. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa utuh. Bukan karena aku telah membalas semua perlakuan buruk yang kuterima. Tapi karena aku tahu, kekuatanku bukan hanya hasil tempaan, tapi juga warisan dari perempuan hebat yang pernah menantang dunia, sebelum aku meneruskannya. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Pak Surya, aku duduk sendirian di ruang kerja ibuku, ruangan kecil di lantai 2 rumah tua kami di Bandung, yang dulu menjadi markas awal Yayasan Pemberdayaan Perempuan bernama Sri Kandi Mandiri. Ruangan itu penuh debu, tapi di balik debu, masih ada sisa aroma mawar kering dan buku-buku tua. Di dinding, terpajang foto ibuku bersama puluhan perempuan desa. Senyumnya hangat, matanya tajam. Aku menatapnya lama, sebelum menghela napas dan mengambil keputusan yang selama ini aku tunda. Menghidupkan kembali yayasan ibuku. Aku tidak lagi hanya ingin melindungi diriku sendiri. Aku ingin memperluas perjuanganku untuk perempuan-perempuan yang tidak punya suara sepertiku dulu, ketika dihina di depan keluarga, ketika dikambing hitamkan tanpa daya. Aku ingin jadi alat, bukan hanya simbol. Bersama Meilani dan beberapa teman lamaku dari masa kuliah, kami mulai merancang struktur baru Yayasan Sri Kandi Mandiri. Fokus kami bukan hanya pada bantuan hukum untuk korban KDRT atau perselingkuhan,
tapi juga pelatihan ekonomi digital, pendidikan finansial, dan ruang aman bagi perempuan korban kekerasan verbal. Dukungan mengalir. Banyak yang mulai mempercayai gerakanku. Sebagian karena reputasi, sebagian karena hasil. Tapi seperti biasa, di setiap langkah besar pasti ada pihak yang merasa terancam. 2 minggu setelah peluncuran resmi Sri Kandi Mandiri versi baru, aku menerima surat undangan makan malam bisnis dari kelompok Bakti Nusantara, sebuah konsorsium bisnis otomotif besar yang juga memiliki jaringan showroom di luar negeri. Mereka menyatakan ingin berkolaborasi dalam program pelatihan perempuan driver profesional dan manajer bengkel. Kelihatannya progresif. Tapi Meilani segera curiga. Mereka ini bukan tanpa agenda, katanya. Salah satu direktur utama mereka, Rino Saputra, pernah kamu tolak waktu mengajukan kerjasama saat kamu baru ambil alih showroom milik ayahmu. Aku mengingatnya. Rino, pria arogan yang menganggap aku hanya putri konglomerat yang tak akan paham dunia mesin dan pasar mobil. Menurutmu jebakan? Tanyaku. Minimal permainan kekuasaan, jawab Meilani dingin. Dia pasti tidak suka kamu dapat sorotan dan membentuk citra sosial yang kuat. Bisa jadi ini cara untuk memperlemahmu dari dalam. Namun aku tetap memutuskan untuk hadir. Bukan karena naif, tapi karena aku tahu, dalam dunia seperti ini, kadang kamu harus menari di tengah api untuk melihat siapa yang akan terbakar lebih dulu. Malam itu, aku datang ke restoran mewah tempat makan malam bisnis diadakan. Di sana sudah duduk Rino, lengkap dengan setelan jas mahal dan senyum palsu. Wah, Naira, sekarang bukan cuma putri konglomerat, tapi juga aktivis, katanya sambil tertawa kecil. Hebat, saya kagum sungguh. Aku menatapnya datar. Terima kasih, Pak Rino. Dunia butuh lebih banyak perempuan yang tidak hanya jadi pemanis meja rapat. Ia tergelak. Langsung tembak ya, seperti ibumu dulu. Saya kenal baik beliau. Keras, tapi tulus. Sayang kadang dunia ini tidak cukup ramah untuk orang tulus. Aku tahu arah ucapannya. Aku tahu dia sedang menguji. Lalu ia mulai membuka proposal kerjasama. Manis di permukaan, tapi penuh jebakan. Pengalihan dana CSR ke program yang tidak transparan, penggunaan nama yayasan untuk promosi brand mereka, dan pengawasan ketat dari komite pengarah yang semuanya, tentu saja, lelaki dari pihaknya. Dengan cara ini, programmu bisa berkembang lebih cepat, katanya, dan kamu tak perlu repot mengurus detail kecil. Aku menyandarkan tubuhku, tersenyum. Maaf, Pak Rino. Saya tumbuh besar di bawah bimbingan seorang perempuan yang selalu percaya. Kalau kamu ingin sesuatu berkembang kuat, jangan sekali-sekali menyerahkannya pada tangan yang ingin mengontrolmu. Ia terdiam. Saya datang malam ini untuk menghargai undanganmu, bukan untuk menjual yayasan ibuku demi performa PR perusahaan Anda. Aku berdiri. Selamat malam, Pak Rino. Dan terima kasih atas makan malamnya. Tapi saya lebih kenyang dengan prinsip saya sendiri. Malam itu aku tahu, pertempuranku belum usai. Dunia luar rumah tanggaku bahkan lebih keras. Tapi aku juga tahu satu hal pasti, kali ini aku tidak sendiri. Aku membawa nama ibuku, yayasannya, dan ratusan perempuan yang kini mulai berdiri bersamaku. Dan yang paling penting, aku tidak lagi takut. Pagi itu, aku sedang meninjau pembangunan pusat pelatihan perempuan binaan Sri Kandi Mandiri di daerah Bogor, ketika Meilani datang terburu-buru. Wajahnya tegang, langkahnya cepat, dan tanpa bicara sepatah kata pun, ia menyerahkan tablet ke pangkuanku. Layar menyala menampilkan tajuk berita dari salah satu media daring paling ramai dibicarakan belakangan ini. Judulnya membuat dadaku sesak seketika. Yayasan Sri Kandi Mandiri diduga terlibat pencucian uang CSR, nama Dion Mahendra dan Pramesti Group terseret. Mataku menyusuri kata demi kata, berharap ini hanya satire atau artikel opini. Tapi isinya ditulis dengan nada seolah fakta.
Ada narasumber anonim dari internal yayasan yang mengaku mengetahui bahwa dana bantuan yang seharusnya dialokasikan untuk pelatihan perempuan dialihkan untuk kegiatan bisnis pribadi. Dan yang membuat napasku tercekat, nama Dion disebut sebagai pihak yang membantu mengalihkan dana Pramesti Group ke proyek-proyek fiktif, dengan yayasanku sebagai perantaranya. Ini fitnah, kataku lirih. Fitnah yang dikemas rapi, sahut Meilani. Media ini punya afiliasi dengan salah satu grup yang didanai kelompok Bakti Nusantara. Rino sedang menyerang, nah. Namanya kembali terdengar seperti dentang lonceng. Rino Saputra, direktur perusahaan otomotif yang pernah mengajakku kerja sama lalu tersinggung, karena aku menolaknya secara terbuka. Dia tak pernah lupa wajah-wajah yang menolak egonya. Aku juga baru dapat kabar dari tim hukum. Lanjut Meilani. Ada gugatan masuk dari LSM Bayangan. Mereka menuduh kita melakukan penipuan dana pelatihan. Dan mereka melampirkan 2 testimoni dari mantan pegawai showroom milik Dion. Aku diam. Rasanya tubuhku mulai gemetar. Siapa mereka? Tanyaku, meski hatiku tahu jawabannya. Meilani menatapku dalam. Sinta adalah salah satunya. Aku menutup mata. Sinta, perempuan yang pernah merebut suamiku, menghancurkan rumah tanggaku, dan kini menyeretku ke dalam lumpur yang lebih kotor dengan wajah penuh senyum. Dan seakan belum cukup, sebuah notifikasi muncul di ponselku. Nama pengirimnya membuat perasaanku campur aduk. Dion. Naira, aku tahu kamu pasti marah. Tapi aku harus bicara. Aku tidak ada kaitan dengan ini. Tapi mereka mendatangiku. Rino. Mereka mengancam akan menyeret Pramesti Group kalau aku tidak bantu. Kita harus bicara. Kumohon. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tak ada emosi yang keluar dari wajahku, tapi di dalam, ribuan suara bergemuruh. Aku menatap Meilani, yang masih menunggu reaksiku. Kamu yakin ini serangan sistematis? Yakin? Jawabnya cepat. Mereka menyerang dari segala arah. Reputasimu sebagai pemimpin yayasan, kredibilitas Pramesti Group, sampai sejarah keluargamu. Tujuannya jelas, menjatuhkanmu secara sosial dan bisnis. Dan membungkam kita secara hukum. Aku memejamkan mata sejenak. Aku tahu permainan ini. Mereka ingin membuatku defensif, panik, tertekan. Ingin membuat publik ragu pada motifku. Bahwa aku hanya perempuan yang ingin eksis dari luka masa lalunya. Bahwa aku tak pantas berdiri di atas panggung perjuangan ini. Tapi mereka salah. Aku bukan simbol. Aku adalah hasil dari luka-luka itu. Dan aku tidak akan diam. Aku mengumpulkan seluruh tim yayasan malam itu. Kami menyusun strategi darurat. Tim legal mulai menyiapkan data transparansi keuangan. Tim media menyusun rencana konferensi pers terbuka. Dan yang terpenting, kami menghubungi jaringan jurnalis independen, akademisi, serta tokoh masyarakat untuk membentuk tim audit eksternal yang akan menginvestigasi yayasan kami secara terbuka. Namun satu keputusan berat menantiku, menemui Dion. Aku mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil yang sepi, jauh dari pusat kota. Tempat itu netral. Aman dari mata-mata wartawan atau kamera ponsel yang bisa menjebak narasi. Dion sudah di sana ketika aku tiba. Penampilannya berbeda. Tak ada lagi setelan mahal atau gaya flamboyan. Hanya kemeja putih sederhana dan wajah yang terlihat lelah. Naira, katanya pelan ketika aku duduk di hadapannya. Aku tahu kamu tak ingin melihatku lagi. Tapi aku harus jelaskan. Lalu jelaskan, ucapku datar. Rino dan tim medianya mendatangiku. Mereka sudah pegang dokumen lama, tentang tender ilegal yang pernah kuloloskan dulu, saat kamu masih jadi istri sahku. Mereka bilang akan membongkarnya kalau aku tidak bantu, mengkaitkan kamu ke kasus penggelapan. Awalnya aku pikir itu cuma gertakan. Tapi mereka kirim bukti-bukti ke kantorku.
bahkan ke beberapa investor. Aku mengangguk pelan. Jadi kamu menyerah? Aku panik. Nah, tapi aku tidak menyangka mereka akan membawa nama yayasan ibumu ke tengah semua ini. Aku tidak tahu Sinta juga terlibat. Sumpah. Aku menatapnya lama. Dulu aku pernah mencintai pria ini. Tapi cinta tidak membutakan lagi. Tidak setelah semua luka dan pengkhianatan itu dibayar lunas. Kamu tidak tahu, atau kamu tidak peduli? Tanyaku datar. Karena bagi kami di yayasan, nama baik bukan sekadar reputasi. Ini adalah perlindungan bagi perempuan-perempuan yang kami bantu. Jika reputasi hancur, mereka ikut hancur. Dion tertunduk. Aku datang ke sini bukan untuk rekonsiliasi, Dion. Aku datang untuk memberi peringatan. Jika kamu tetap diam atau memihak mereka, aku tidak akan ragu membawa semua nama yang terlibat ke jalur hukum. Termasuk kamu. Dia mendongak, mata berkaca-kaca. Tapi aku tidak goyah. Aku sudah tidak tinggal di bayanganmu, Dion. Dan aku tidak akan biarkan siapapun menarikku kembali ke sana. Aku meninggalkannya di meja itu, membawa serta rasa lega dan amarah yang bersatu dalam satu nafas. Malam itu, saat aku pulang dan duduk sendiri di kamar, aku menyadari sesuatu. Aku mungkin dikelilingi musuh. Tetapi aku juga dikelilingi kebenaran. Dan itu kekuatan yang tidak mereka miliki. Perang ini bukan lagi tentang diriku. Ini tentang warisan. Tentang suara perempuan yang ingin mereka bungkam. Dan aku akan berteriak lebih keras. Pagi itu langit Jakarta mendung, seolah memahami beban yang kami bawa. Di lantai 8 sebuah gedung pertemuan milik salah satu universitas swasta ternama, puluhan kursi telah disusun menghadap podium. Tim media kami sudah berada di tempat sejak subuh, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Kamera disiapkan, siaran langsung sudah terkoneksi. Tak ada ruang untuk kesalahan. Konferensi pers ini bukan sekadar klarifikasi. Ini adalah pernyataan perang. Meilani berdiri di sampingku, menyodorkan map terakhir berisi berkas-berkas. Laporan keuangan yayasan sejak 3 tahun terakhir, rekam jejak penggunaan dana CSR dari Pramesti Group, dan surat pernyataan audit terbuka yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh independen yang baru kami bentuk. Kamu yakin ingin bicara sendiri? Tanya Meilani, pelan. Aku mengangguk. Ini wajah yang mereka seret ke lumpur. Maka ini wajah yang harus membersihkannya. Begitu aku melangkah ke podium, suara-suara kamera langsung berbunyi. Puluhan wartawan dari berbagai media hadir. Ada yang datang dengan niat baik, ada pula yang sekadar mengejar sensasi. Di barisan depan, aku mengenali wajah salah satu jurnalis investigatif senior yang selama ini mengkritisi sistem patriarki dalam bisnis. Ia mengangguk padaku. Dukungan yang diam, tapi terasa dalam. Aku membuka map, menatap ruangan, dan memulai. Terima kasih telah hadir di sini hari ini. Saya, Naira Putri Anindya, Ketua Yayasan Sri Kandi Mandiri, hadir bukan untuk membela diri, tetapi untuk membela kebenaran. Ruangan langsung sunyi. Tak ada suara selain rekaman kamera. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah difitnah melalui pemberitaan yang menyeret nama yayasan kami dalam dugaan pencucian uang. Lebih dari itu, nama keluarga saya, Pramesti Group, bahkan diseret seolah menjadi bagian dari praktik tidak etis dalam dunia CSR. Aku menatap sekeliling. Beberapa wartawan mencatat cepat. Sebagian lagi memotret wajahku. Dengan ini, saya menyatakan bahwa semua tuduhan tersebut adalah bentuk serangan sistematis terhadap lembaga kami, terhadap gerakan perempuan yang kami perjuangkan, dan terhadap integritas saya sebagai individu. Aku mulai membacakan secara kronologis bagaimana dana dari Pramesti Group digunakan secara transparan. Mulai dari program pelatihan, pelaporan berkala kepada auditor independen, hingga dokumentasi kegiatan yang bisa diverifikasi publik.
Semua itu disertai bukti-bukti yang telah kami unggah secara terbuka di situs yayasan. Namun aku belum selesai. Dan lebih dari itu, saya juga ingin mengungkap bahwa serangan ini bukan dilakukan oleh media yang keliru, melainkan oleh oknum berkepentingan yang merasa terganggu dengan keberadaan kami. Aku menyebut nama Rino Saputra dengan tegas. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Kelompok Bakti Nusantara, sebuah jaringan bisnis otomotif yang pernah mencoba menjalin kerjasama dengan saya secara pribadi, dan ditolak secara profesional karena kami tidak sepaham dalam nilai. Ruangan mendadak tegang. Beberapa orang terkejut karena aku berani menyebut nama secara langsung. Setelah penolakan tersebut, saya dan yayasan kami beberapa kali mendapat tekanan, termasuk tawaran-tawaran kerjasama yang syarat manipulasi. Ketika kami menolak, dimulailah upaya pencemaran nama baik yang sekarang Anda semua saksikan. Aku menatap lurus ke arah kamera. Ini bukan sekadar konflik bisnis. Ini adalah refleksi dari bagaimana perempuan yang bersuara dianggap ancaman. Bagaimana sistem korporat berusaha membungkam dengan kekuatan media, hukum, dan uang. Tapi hari ini, saya katakan, kami tidak takut. Beberapa tepuk tangan muncul dari barisan belakang, spontan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat dadaku hangat. Aku menutup dengan kalimat, yayasan ini bukan milik saya. Ia milik ratusan perempuan yang pernah dipinggirkan. Dan saya tidak akan biarkan satupun dari mereka dipermalukan hanya karena saya menjadi target. Setelah aku selesai bicara, pertanyaan dari wartawan mulai berdatangan. Sebagian tajam, sebagian provokatif, tapi aku menjawab semuanya dengan tenang. Aku tahu apa yang kubawa hari ini bukan opini. Ini fakta. Dan fakta, tak peduli seberapa keras mereka ingin menutupinya, akan menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Di luar gedung, media sosial mulai ramai. Rekaman pidatoku tersebar. Tagar Sri Kandi tak diam menjadi trending topik. Banyak yang bersimpati, banyak juga yang mulai menyelidiki lebih dalam siapa sebenarnya Rino dan kelompoknya. Namun bukan berarti bahaya mereda. Beberapa jam setelah konferensi pers, ponsel Meilani menerima pesan anonim. Ancaman samar dalam bentuk foto rumah masa kecilku, dengan coretan cat merah di pagar. Mereka belum selesai. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Aku punya sistem. Aku punya dukungan publik. Dan yang terpenting, aku punya keyakinan bahwa suara perempuan tidak bisa lagi dibungkam oleh uang atau kekuasaan. Pertarungan baru saja dimulai. Tapi aku sudah siap. Setiap langkah terasa genting, setiap keputusan mengandung risiko. Meskipun publik mulai berpihak padaku, dan media independen menggali borok Rino dan kelompoknya, tekanan justru datang dari tempat yang paling menyakitkan. Orang-orang di dalam lingkaranku sendiri. Suatu malam, Meilani menyeret masuk seorang staf yayasan bernama Tia ke ruang kerjaku. Tia menangis, tubuhnya gemetar. Meilani terlihat marah, tapi menahan emosinya. Aku temukan dia menyelinap ke ruang keuangan dan mencoba memotret dokumen internal. Dan saat kami konfrontasi, dia ngaku, dia dibayar. Kata Meilani sambil melemparkan ponsel Tia ke meja. Tia terseduh. Aku tidak tahu akan separah ini, Kak Naira. Aku butuh uang. Ibuku sakit, dan mereka ancam keluargaku. Aku memandangnya lama. Wajahnya penuh ketakutan, tapi tidak ada kebohongan di sana. Dia bukan musuh. Dia pion. Seperti banyak perempuan lain yang dipaksa memilih antara idealisme dan kelangsungan hidup. Siapa yang mempekerjakanmu? Tanyaku pelan. Dia ragu. Tapi kemudian menjawab, nyaris tak terdengar, Pak Rino. Lewat seseorang bernama Sinta. Sinta lagi. Nafasku tertahan. Perempuan itu tidak pernah puas. Setelah menghancurkan rumah tanggaku, kini ia menjadi bidak bagi kekuatan yang lebih besar. Atau mungkin, dia sudah menjadi ratu bidaknya sendiri.
Aku meminta Tia menuliskan kronologi lengkap, dan kami mengamankan semua data yang sudah sempat dia berikan pada mereka. Kami tidak menuntutnya, justru melindunginya. Aku tahu betul, jika kami meninggalkannya begitu saja, dia bisa lebih mudah dihancurkan oleh orang-orang seperti Rino. Tapi semakin besar tekanan, semakin tak terduga sumber kekuatanku. Beberapa hari kemudian, saat aku baru selesai bertemu dengan tim hukum, seorang pria berdiri di depan mobilku. Mengenakan topi dan hoodie gelap, aku nyaris tak mengenalinya. Sampai dia membuka topinya dan berkata, "Naira, kita harus bicara. Sekarang." Dion. Sopirku bersiap turun, tapi aku menghentikannya. Entah kenapa, kali ini aku tidak merasakan ancaman dari Dion. Yang kulihat hanya ketegangan dan rasa bersalah yang dalam. Kami bicara di taman kecil di belakang gedung parkir. Jauh dari keramaian. "Aku sudah tidak bisa tinggal diam," katanya pelan. "Setelah melihat apa yang mereka lakukan padamu, aku tahu aku harus menebus semuanya." Aku menatapnya tajam. "Kenapa sekarang?" "Karena aku dengar mereka bukan cuma menyerang kamu, tapi mereka juga mulai menyentuh anak-anak didik yayasanmu. Bahkan satu di antara mereka sudah nyaris jadi korban pelecehan dalam jebakan yang dirancang Rino dan tim medianya." Hatiku mencelos. Ini bukan lagi perang reputasi. Ini sudah masuk wilayah kejahatan. "Aku tahu struktur internal Bakti Nusantara," lanjut Dion. "Dan aku tahu siapa yang menyuplai dana ke Rino, investor dari luar negeri yang punya jejak kasus pencucian uang di Singapura dan Vietnam. Kalau kamu bisa ungkap nama itu, maka kelompok mereka runtuh." Aku masih ragu. "Kenapa aku harus percaya kamu sekarang, Dion?" Dia menunduk. "Karena aku sadar Sinta hanya memanfaatkan kelemahanku, dan Rino memanfaatkan itu juga. Aku adalah alat, Naira. Tapi kamu tetap memilih jadi manusia. Dan itu yang aku tidak pernah bisa lakukan waktu kita masih bersama." Sunyi menggantung di antara kami. "Beri aku akses," katanya. "Aku bisa masuk ke sistem mereka. Aku tahu tempat Rino menyimpan dokumen hitam. Tapi kamu harus pastikan aku terlindungi. Ini bukan main-main, nah. Mereka bisa membunuh demi menjaga nama mereka bersih." Aku memejamkan mata sejenak. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang berputar. Tapi kali ini, aku tidak bisa ragu. Jika aku ingin menghancurkan akar kekuatan mereka, maka aku harus berani bekerja sama dengan bayangan masa laluku. "Baik," ucapku akhirnya. "Tapi jika kamu mengkhianatiku lagi, aku pastikan tak ada satu pengacara pun yang bisa menyelamatkanmu." Dia mengangguk. "Mantap. Tak ada pembelaan. Hanya penerimaan." Hari itu, Dion resmi menjadi informan dari dalam. Meilani dan tim IT segera membangun jalur komunikasi terenkripsi. Dan dari tangan Dion, satu demi satu nama besar mulai muncul. Pengusaha properti, politisi, bahkan petinggi media yang selama ini menyuarakan anti korupsi secara terbuka. Kami menyusun rencana besar. Pengungkapan publik yang tak hanya membongkar tuduhan palsu terhadap yayasan, tapi juga jejaring gelap di balik industri media dan CSR fiktif. Namun sebelum rencana itu matang, sebuah serangan terjadi. Salah satu pusat pelatihan yayasan kami dibakar dini hari. Tak ada korban jiwa, tapi semua materi pelatihan, arsip, dan alat praktik hangus. Di tembok luar, cat semprot merah membentuk kata-kata, "Diam, atau kamu berikutnya." Aku berdiri di depan bangunan yang hangus itu pagi harinya, bersama puluhan perempuan dari yayasan. Beberapa menangis, beberapa marah, tapi tak satu pun dari mereka mundur. Aku menggenggam tangan mereka, dan aku tahu, jika aku gentar sekarang, maka yang terbakar bukan hanya gedung, tapi semangat semua perempuan yang pernah percaya padaku. Tidak, aku tidak akan diam.
Dalam 2 minggu ke depan, kami akan melancarkan serangan balasan terbesar. Dengan bukti, dengan keberanian, dan dengan suara yang tak akan bisa dibungkam lagi. Pagi itu bukan sekadar awal hari. Itu adalah awal dari akhir. Setelah bulan-bulan dihantam fitnah, dikhianati, dan nyaris dihancurkan oleh kekuatan yang lebih besar dari diriku, aku akhirnya berdiri di titik balik. Titik di mana kebenaran bukan lagi senjata rahasia, tapi obor yang menyala terang, membakar kabut kebohongan di hadapannya. Pukul 10, kami meluncurkan situs srikandibuka.org. Ribuan orang mengaksesnya. File demi file dibuka, dibaca, dan disebarkan. Dunia melihat, dan dunia merespons. Rino, Buron, Sinta, diciduk dengan kasus pencemaran nama baik, penyalahgunaan dana CSR, dan konspirasi penggelapan data. Media yang dulu menyerang kami, kini dia membeku, tak bisa menyangkal keterlibatan para pemimpinnya dalam skema pencucian uang internasional. Tapi di antara semua nama itu, satu nama yang paling menyayat muncul dalam dokumen, ibuku. Aku pikir aku sudah siap untuk segalanya. Tapi tidak untuk itu. Namun seperti semua perempuan tangguh yang telah menempuh jalan panjang ini bersamaku, ibuku memilih keberanian daripada diam. Di depan kamera, ia berkata, "Saya pernah percaya bahwa reputasi keluarga lebih penting daripada segalanya. Tapi saya salah. Yang lebih penting adalah memastikan kesalahan tidak terus diwariskan." Kalimat itu menggema lebih keras dari semua tagar. 2 minggu kemudian, penyelidikan resmi dimulai. KPK, Interpol, bahkan lembaga internasional ikut turun tangan. Beberapa nama besar dinyatakan bersalah. Beberapa kabur ke luar negeri. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada lagi yang bisa menginjak-injak kebenaran tanpa perlawanan. Dan aku duduk di ruang kerja yayasan, melihat kembali video-video anak-anak perempuan yang dulu nyaris putus sekolah, kini berani bercita-cita. Meilani datang dengan secangkir teh, wajahnya lelah tapi bahagia. "Belum selesai sepenuhnya," katanya. Aku tersenyum. "Tapi kita sudah menang perang terbesarnya." Dion memilih hidup dalam program perlindungan saksi. Hubunganku dengannya tidak pulih seperti dulu, tapi untuk pertama kalinya, kami mengakhiri bab dengan saling memaafkan, bukan saling menyakiti. Malam terakhir sebelum aku kembali ke luar negeri untuk berbicara di forum PBB tentang transparansi sosial dan peran perempuan, aku berdiri di depan gedung yayasan yang dulu dibakar. Kini telah dibangun kembali, lebih besar, lebih kokoh. Di dinding utamanya, terpampang mural besar bertuliskan, "Kebenaran bisa ditunda, tapi tak bisa dimusnahkan." Aku tersenyum kecil. Aku tidak pernah meminta menjadi simbol. Aku hanya ingin bertahan. Tapi dalam bertahan, aku ternyata menyalakan cahaya bagi banyak orang. Dan itu cukup.